Ini enak nih kalau di sini langsung. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu di pertemuan keempat. Sesuai agenda kita hari ini menggunakan tatap muka online. Iki sopo. Oh, mati lampu. Iya, enggak masalah Hara. Enggak apa-apa. Ini juga di-record nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan atau sinyalnya laplep-laplep, keluar masuk, nanti kita bagikan hasil rekamannya. Baik, Bu. Saya mulai aja, saya share screen materi kita hari ini. Oh, ini kalau ada yang mau masuk udah kelihatan lagi. Maafkanlah. Nah, jadi perkuliahan kita untuk pertemuan pertama sampai dengan hari ini atau mungkin nyerempet ke pertemuan berikutnya, itu saya beri judul dengan setelah kuliah mau jadi apa? Sebelum kita mulai ke materi intinya, coba saya ingin tahu dulu. Kira-kira kalau kalian setelah lulus kuliah nanti, kalian itu mau jadi apa sih? A, pengen jadi guru, atau pekerja kantor lainnya, yang B, mau jadi pengusaha, atau C, mau jadi guru sekaligus pengusaha. Yuk silakan tulis di kolom chat A, B, atau C. Oh, iya. Wow. Ini kalian kompak bener ya? C semua. Harus. Harus. Ini beneran bisa jadi guru sesuai dengan jurusan kalian kuliah dan juga bisa menjalankan bisnis sekaligus bisnis ya. Siapa yang punya ide usaha apa sih yang bisa bisa dilakukan oleh seorang guru? Ada yang mau jawab? Jadi ya, Widi bagus. Jualan keripik di kelas, Bu. Makanan, Bu, dibawa ke sekolah. Iya. Apalagi? Jadi ini makanan, Ricci makanan, Nabila juga makanan. Ada lagi? Jual LKS. Boleh emang. Ini jualan online, Bu. Online maksudnya apa tuh? Oh, ini produk-produk yang kita jual di e-commerce secara online, misal di Shopee atau yang lain-lain. Iya, Bu. Terus apa lagi? Jual alat tulis. Itu kalau misal ya kita jual alat tulis, jual makanan, sebenarnya itu menyalahi aturan sekolah enggak? Soalnya kan di sekolah itu ada koperasi, ada kantin. Itu kalau misal kantin di sekolah, mereka bayar sewa. Kalau misal guru yang jualan, bayar sewa enggak? Nah, itu harus dipikirkan. Kemungkinan sih enggak boleh kita jual makanan di sekolah. Alat tulis juga mungkin enggak boleh. Nah, kalau LKS itu, kalau selagi memang LKS-nya berguna, bukunya berguna bagi murid, memudahkan murid untuk belajar, ya itu enggak apa-apa. Tapi kebanyakan kan ini ya, semacam bisnis ya, sekedar bisnis untuk dapat keuntungan doang gitu, tanpa memikirkan benar enggak ini betul-betul dibutuhkan oleh siswa.
Tuh. Jadi harus Iya, dipikirkan terkadang lagi. konteksnya nggak sesuai sama yang kita pelajarin saat ini. Nah, nanti kalau kalian jadi guru, jangan ya. Kalian sendiri sudah merasakan waktu jadi murid, kalian menerima buku yang dijual oleh sekolah, LKS yang dijual oleh sekolah itu, ya udahlah gimana lagi kalau nggak ngambil, ntar ya nilainya gimana gitu ya. Nah, nanti kalau kalian jadi guru, jangan seperti itu. Aduh, ini bikin rusuh ini yang di chat ini. Oke. Kebanyakan dari kalian memilih untuk menjalankan profesinya sesuai dengan kualifikasi kalian dan berbisnis. Mudah-mudahan betul-betul kalian kalian lakukan jawaban ini, jangan sekadar cuman ngejawab. Ada yang mau masuk lagi kah? Oke. Saya lanjut lagi. Nah, ini kondisi yang perlu kalian tahu di Indonesia sekarang. Tercatat sudah 6,9 juta jiwa itu pengangguran, 3,5 juta pekerja di PHK atau dirumahkan, dan ada 3 juta angkatan kerja baru yang butuh pekerjaan. Di masa pandemi ini, jumlah yang tidak bekerja ini terus meningkat. Karena ya kita tahu ya, kondisi pandemi COVID ini benar-benar memukul perekonomian seluruh negara. Nah, angkatan kerja baru yang butuh pekerjaan ini termasuk teman-teman yang lulus SMA, SMK setiap tahunnya. Terus lagi yang setiap periode di universitas itu kan setiap periode, setiap berapa bulan sekali ada wisuda. Nah itu orang-orang yang lulus S1, S2, S3 yang memang belum punya pekerjaan, ya dibutuh pekerjaan. Di Indonesia ini tercatat ada 260 juta jiwa jumlah penduduknya. Sedangkan perekonomian kita ketika keadaan normal itu bisa bertumbuh, mengalami pertumbuhan dari 3%, 3, sekian persen. Itu keadaan normal ya. Dengan target pemerintah itu pertumbuhan sebenarnya 5% per tahun. Tapi ketika pandemi COVID ini datang, pertumbuhan ekonomi jangankan mau positif ataupun stuck deh 0%. Enggak bisa. Jadi menurut dari laporan keuangan Indonesia, dari Kementerian Keuangan itu pertumbuhan perekonomian kita sedang di bawah 0%. Jadi kita itu masih di pertumbuhannya itu mengalami penurunan, bukan pertumbuhan. Jadi ibarat tumbuhan mungkin tumbuhnya ke atas, ini tuh ngebendam lagi ke dalam tanah. Ini untuk menyikapi pertumbuhan perekonomian yang tidak stabil ini, pemerintah mengadakan inisiasi, mengadakan tindakan-tindakan yang bisa membuat ekonomi kita itu bangkit lagi. Salah satunya dengan apa? Dengan memberi bantuan kepada masyarakat. Ada BLT. Terus ada lagi yang prakerja bagi angkatan baru yang belum dapat pekerjaan itu bisa ikut prakerja. Terus ada bantuan bagi pegawai yang mendapatkan gaji di bawah 5 juta itu dapat bantuan juga. Terus ada bantuan juga untuk UMKM. Jadi banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu untuk menginisiasi supaya pertumbuhan perekonomian kita itu bangkit lagi. Ada lagi kata-kata ekstrim dari pemerintah itu, kalian yang punya ekonomi menengah ke atas, itu duit jangan disimpan, dibelanjakan. Saya ingat tuh waktu ada pengumuman bantuan BLT cair ataupun apapun itu bantuan dari pemerintah yang berapa ya 600.000 per bulan itu cair,
Pemerintah bilang, itu duit jangan disimpan tapi dibelanjakan. Kenapa harus dibelanjakan? Supaya roda perekonomian kita berputar. Halo? Ini kalian dengar nggak ya? Kok diam aja? Dengar, Bu. Oh, dengar. Dengar, Bu. Terkesima sekali. Bener, Bu. Kalau misalnya ada yang mau Oke. ditanyakan atau ada komentar, silakan ya. Halo-halo Boleh, Bu. aja. Nah, Iya, selain Bu. dari bantuan langsung itu, pemerintah juga menginisiasi dari segi peraturan. Tahu ya yang lagi apa ya yang heboh beberapa pekan lalu itu Undang-Undang Cipta Kerja yang Undang-Undang Omnibus Law. itu Omnibus Law. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Waktu dia marak itu ada poin-poin yang beredar, sekian poin, ya saya lihat gitu. Terus karena saya penasaran, saya download itu yang ratusan, 800 sekian halaman. Itu kan banyak yang poin-poin ke gaji, ke tenaga pekerja, ke tenaga pekerjaan. Jadi saya cek per poin-poin. Saya baca, entah sayanya yang bodoh atau apa ya, menurut saya itu enggak ada yang bikin apa ya, enggak ada yang menzolimi gitu. Jadi biasa aja itu ngebacanya. Saya heran kenapa kok orang-orang banyak termakan ini hoax yang beredar. Sebentar. Oke, ada backsound. Siapa tuh yang ngantuk? Ria. Aduhai. Harus diputerin lagu lagi ini. Nah, oke. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk apa ya, mendongkrak perekonomian Indonesia. Jadi dengan cara mempermudah berdirinya UMKM. Yang UMKM dulunya itu perizinannya itu ribet panjang. Sekarang cukup izin usaha aja udah. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya Indonesia ini tidak hanya stuck sebagai negara berkembang, tapi bisa menjadi negara maju. Kita tahu ya negara maju contohnya apa? Negara Amerika Serikat. negara Amerika Serikat. Jadi dulu itu di Amerika Serikat tahun 70-an ada seorang motivator namanya Max Gunther. Dia itu mengkritisi sistem pendidikan yang ada di Amerika. Karena apa? Karena sistem pendidikan di Amerika itu dia lebih cenderung untuk menciptakan lulusan-lulusan yang punya mental sebagai pegawai. Akhirnya kurikulum pendidikan mereka dirombak, udah bergerak mereka menjadi negara maju. Kira-kira di Indonesia gimana posisinya? Kayaknya kebanyakan dari perguruan tinggi itu lebih ke mencetak ASN deh, Bu, atau pegawai negeri. Ya, memang. Jadi kurikulum kita itu masih menanamkan mental ini lulusan bisa bekerja di sini, di situ, di situ. Sebenarnya ini ya di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada dia kan mencakup segala bidang ya, termasuk bidang pendidikan. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya diusung kurikulum pendidikan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, di Kampus Merdeka kalau kita sudah menerapkan kurikulum ini, maka setiap universitas akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, mau itu nasional ataupun internasional, yang nantinya dari hasil kerjasama ini, lulusan yang ada di universitas itu yang melakukan kerjasama akan bisa bekerja di perusahaan yang sudah ada kerjasama sama universitas itu. Nah, jadi saya memandang positif kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi dari segala sisi dari segala bidang pemerintah itu pengennya dimanapun bidangnya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Saya harap kalau kalian mungkin belum entahlah kalian itu bakalan
dapat kalian itu apa ya? Bakal diterapkan kurikulum kampus Merdeka ndak kepada kalian, atau kalian masih pakai kurikulum lama? Aku kurang tahu. Kalau kampus Merdeka ya enak lah, enak menurut saya. Kalau dengan keadaan yang sekarang, lulusan di Indonesia itu masih ditanamkan mental pekerja, kira-kira siapa sih menurut kalian itu yang salah? Pemerintah kah? Atau jangan-jangan orang tua kah? Atau kalian sendiri? Coba kalian tuliskan di kolom chat. Apa sih pendapat kalian tentang keadaan di Indonesia yang lulusannya ini masih bermental pekerja? Wow, menyalahkan diri sendiri. Bagus. Kompak bener ini. Kompak sekali. Ayo, ada yang pengen ngasih alasan kenapa kalian menganggap bahwa kalian yang salah? Kalau menurut Ricci, Bu ya, pemerintah tuh sebenarnya nggak murni salah seperti yang generasi muda ataupun orang-orang lain pandang. Kadang pemerintah tuh sudah menciptakan seperti rencana gimana caranya biar pengangguran ataupun lulusan-lulusan baru itu bisa bekerja. Tetapi kadang individu atau oknum-oknumnya ini tuh kebiasaan orang Indonesia yang suka males itu loh, Bu. Dia lebih memperhitungkan nanti kalau saya gagal, nanti kalau ini gimana? Dia tuh nggak mau istilahnya kayak Cina aja ya, kita lihat Cina itu model dalam berdagang, dia mau luka dulu, tapi nanti dapat untung yang besar. Kalau orang Indonesia rata-rata tuh nggak mau berkorban lebih, maunya enak, instan, tapi hasilnya besar gitu kalau menurut saya. Iya. Iya betul. Kebanyakan orang Indonesia itu seperti itu. Ini agak beda nih, menurut Fendi tidak ada yang salah. Oke. Coba Fendi, halo Fendi. Iya, Bu. Fendi bisa jelasin, Fen? Kalau menurut saya itu tidak ada yang salah dengan pendidikan di Indonesia yang mengajarkan mental kerja gitu. Sebenarnya di dalam diri kita masing-masing itu punya skill untuk membuka usaha atau mengembangkan sesuatu yang bisa menghasilkan uang gitu. Jadi tidak apa-apa punya mental kerja. Iya, tidak masalah memilih kerja karena kalau kita ingin membuka usaha pun kita pun harus punya skill kerja yang bagus gitu. Ya, oke. Ya, ini bagus nih juga Fanny ya, punya pandangan lain. Jadi menurutnya ya enggak apa-apa. Oke, bagus. Terima kasih untuk respon dari kalian ya. Bagus semua. Yang saya harapkan setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, kalian kepikiran atau setidaknya kalian sudah punya niat, ya saya mau jadi guru sekaligus buka usaha. Kayak tadi ya, kayak pertanyaan yang pertama tadi. Memang tidak semua prodi itu difokuskan untuk berbisnis saja. Kalau misalnya
fakultas ekonomi misalnya ya, mereka kan sudah diarahkan ke arah bisnis. Sedangkan kita yang keguruan, ya memang diselip-selipkannya dengan mata kuliah seperti ini. Ini juga adalah salah satu usaha pemerintah supaya kita tidak punya mental buruh. Tidak hanya kalau setelah lulus saya mau jadi kerja ini, tidak. Tapi kita juga punya mental untuk membuka usaha. Yang seperti kata Feni tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi ini ada curhatan. Oh. Apa nih? Nah, habis ya waktunya ya. Aduh, cepetnya sih. Oke, ini dulu. Pernah habis. Iya. Udah dapat peringatan. Kalau pakai Vmax sih enak ya, cuma nggak bisa record. Nah, jadi ini Bosman itu merupakan salah satu pengusaha internasional bisa disebutkan. Screen-nya udah nyambung belum ya? Sudah, Bu. Udah. Ini screen yang kehidupan versus kalian. Sama? Sama? Sama, Bu. Screen-nya sama ya? Oke. Iya. Nah, jadi ini ada yang curhat sama seorang pengusaha internasional, tapi dia orang Indonesia. Jadi dia curhat begini, Bosman, saya baru lulus kuliah dan nganggur. Ada solusi? Tiap hari di rumah cuma main dan nongkrong. Iya ya, karena kan kita lagi ada di musim pandemi gini, itu banyak perusahaan yang tutup. Banyak lowongan pekerjaan juga sedikit. Jadi sebenarnya masalah ini tuh bukan hal yang baru bagi kehidupan. Kehidupan ini tuh sudah ada miliaran tahun lalu. Lulusan-lulusan yang butuh pekerjaan itu terus bergulir setiap tahun. Setiap tahun itu pasti ada orang-orang yang mencari pekerjaan. Jadi kita bukan hal yang baru bagi kehidupan, tapi masalah itu adalah hal yang baru bagi diri kita sendiri. Ketika dihadapkan dengan masalah seperti ini, ketika kita melawan kehidupan, saat lulus di musim pandemi, kita sudah kalah 1-0. Di saat pandemi, perusahaan banyak tutup, lowongan kerja sedikit, kita sudah kalah 2-0. Saat kuliah, kita cuma fokus di kelas. Kita tidak ikut organisasi, sehingga jaringan pertemanan kita sedikit, kita sudah kalah 3-0. Kita juga tidak memiliki pengalaman magang atau tidak pernah mencoba untuk berjualan waktu lagi kuliah. Kita sudah kalah 4-0. Ketika sudah lulus, orang tua sudah nggak bisa lagi ngirim duit bulanan. Ya karena memang kita udah dikasih modal sama kuliah. Kita dikuliahkan itu ya sama aja orang tua kita tuh udah modalin kita untuk minterin otak. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu kita sudah kalah 5-0. Karena dengan kehidupan yang begitu kompleks menderitanya, kalian jadi patah semangat. Kalian sudah kalah 6-0. Bagaimana kita menyikapi keadaan seperti ini? Ya kita harus tetap semangat. Kita harus serang balik kehidupan yang penuh penderitaan. Kalian ciptakan goal-goal kalian. Bangkit, jangan menyerah dengan kehidupan. Sadarilah bahwa kehidupan kalian adalah 100% tanggung jawab kalian. Bukan tanggung jawab orang tua, apalagi tetangga, apalagi nyalahin pemerintah. Enggak, itu tanggung jawab kalian sendiri. Jadi, jangan sia-siakan masa kuliah. Kalian cobalah untuk berbisnis kecil-kecilan, enggak apa-apa. Atau ikut siapapun, ikut teman-teman yang punya bisnis, ngegentol. Ya, enggak perlu dapat income-nya, enggak perlu mikirin dulu, oh berapa sih gajinya. Jangan pikirkan itu, pengalaman dulu. Yang penting itu perkaya diri dengan pengalaman. Kalau belajar kalian bisa dari kuliah, dari kelas-kelas yang disediakan oleh program studi ya. Kemudian selama kuliah, perluaslah jaringan pertemanan kalian. Bisa ikut organisasi himpunan, prodi, jurusan, fakultas, atau mungkin universitas. Bila perlu juga di luar kampus, bisa ikut volunteer yang sukarelawan, bisa tingkat nasional atau internasional kalau ada. Jadi kita harus menang terhadap keadaan ya. Kita lawan keadaan. Nah,
cara yang berikutnya itu jangan gengsi. Kalau kita gengsi, aduh ijazahku ini S1, masa aku jualan gorengan misalnya. Ya kalau di masa pandemi kayak gini, apapun lakukan dulu. Jangan lihat ijazah. Kalian lakukan apapun supaya bisa hidup. Cari pengalaman dulu. Kalau misal kita sudah turun ke lapangan, nanti kita bisa lihat peluang. Oh ini nih yang bisa dibikin, oh ini nih bisa dikembangkan. Jadi kalau kita diem aja di rumah, nongkrong sama teman yang ya paling juga ngeliatin HP main game gitu. Ya gimana ya, itu bisa kalah sama kehidupan. Jadi resepnya itu, kalian harus bangkit dan jangan gengsi. Selanjutnya, nih ini yang sudah pernah saya wawancara yang pekan lalu ya. Yang pertama itu Kamalinda, ini punya CV Kamalinda Jaya. Dia pengusaha mebel dengan status sudah menikah, punya 2 anak. Pendidikannya itu SMP. Tuh, jadi pendidikan itu nggak masalah ya, yang penting kita belajar wirausaha. Ingat, berbisnis itu bisa dipelajari. Jadi siapapun, mau lulusan apapun itu bisa belajar bisnis. Mulai usahanya itu di tahun 2009, jadi sudah berapa ya? 11 tahun ya. Omset ketika keadaan normalnya itu omset rata-rata bisa 150 juta per bulan. Nah, masa pandemi tentu membuat ini ya turun omsetnya. Di semua bidang usaha itu kalau saya tanya teman-teman yang punya usaha itu semua omset turun. Kemudian yang kedua itu Rani, dia distributor skincare. Statusnya masih single, pendidikan D3, mulai usaha sejak 2018. Omsetnya ketika keadaan normal kemarin rata-rata 20 juta per bulan. Wow. Dan iya itu distributor skincare ya. Jadi jangan main-main, biarpun jualan skincare yang harga 3.000, 5.000, 25.000. Dia ngelola duitnya banyak, bisa 50 jutaan. Nah, kemudian Iska. Ini dia mahasiswa sekaligus nyoba-nyoba untuk usaha juga. Jadi ini apa ya, paper bag yang kecil ini dia gunakan untuk mengemas aksesoris yang dia jual. Dia mulai usahanya itu tahun 2019. Nah, sekarang saya coba share hasil wawancara kemarin. Muncul enggak videonya? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Iya, belum, Bu. Sudah ada belum? Belum? Hitam, Bu. Hitam Belum, doang? Bu. Layar hitam. Oke, kita ulangi. Emang ini agak susah nih. Kita ulangi lagi. Share screen-nya. Emang agak susah karena berlapis ini tuh. Ngeling-ngelingnya berlapis. Kalau gini udah? Awalnya kami produksi mebel dep. Masih, Bu. Masih hitam, Bu. Masih hitam? Suaranya tetap, Bu. Iya. Suaranya tapi nggak ada gambarnya, Bu. Oh gitu. Aduh. Bayu Saputra bagaimana? Ada ini enggak? Videonya enggak? Hitam ya? Bayu Saputra. Awalnya Bayu Saputra. Bayu Saputra. Aduh, hai. Susah sekali ini share video. Ini udah di... Kita ulang lagi. Share videonya.
Kemarin pas nyoba-nyoba oke. Hari ini dia berat. Bagaimana screen-nya? Saya coba ini ya. Klik videonya. Awalnya Waduh. kami produksi mebel dewe. Aduhai, aduh. Geremik ya. Mana ya? Mana ya solusinya ya? Nah, mana ya? Aduh. Ini harus pakai ini ya, YouTube ya. Terasik sekali sih. Oke. Susah ini kayaknya. Ini waktu terus jalan. 10. Ya ampun, maaf ya, aku udah lewat 10. Kalian ada kuliah lagi enggak? Nanti, Bu. Ya, Habis zuhur. Oke. Nanti ini videonya kita cari cara lain. Kalau misal harus upload di YouTube berarti harus izin dulu ke yang punya. Aku ringkas apa yang bisa aku dapat dari hasil wawancara ya. Nanti kalian bisa nikmatin kayak apa ya. Kalian bisa lihat lagi videonya di mungkin ya kemungkinan besar sih di YouTube. Kalau misal aku upload di WA kasihan kalian. Lumayan berat downloadnya. Oke, kita lanjut yang materi-materi Bella ya. Nah, jadi nih kayak inilah. Terus satu lagi ini yang pancake durian. Jadi ini masih belum sempat. Saya pekan lalu itu ada kondangan keluarga, jadi nggak bisa menyempatkan untuk ketemu sama yang punya. Jadi saya WA aja nih pertanyaan yang memang khususon untuk yang pancake ya. Jadi idenya dia bisa nemu dari hasil kuliner. Dia sering jalan-jalan dan dia suka durian. Karena dia terus beli terus setiap jalan atau mungkin setiap hari, akhirnya dia ngerasa rugi. Aduh, kenapa nggak bikin sendiri? Nah, jadi dengan bikin sendiri, dia bisa makan ya kayak Ricci. Kalau punya ide kuliner, terus dia takut dimakan sendiri. Jadi ini sama nih kayak gitu juga. Tapi sekarang ya mungkin udah mual kali dia sama makanan yang dia bikin sendiri ya dijual. Nah, terus apa sih yang bikin yakin usaha pancake dan minuman kekinian? Padahal kan udah banyak ya yang jual pancake dan minuman yang boba ataupun apa yang green tea atau yang tea lainnya itu Thailand, apa itu? Thai tea, kayak gitu. Itu kan udah banyak. Tapi kok dia bisa pede? Dia pede karena dia melakukan inovasi terhadap resep makanan itu dan minuman itu. Dia bikin supaya orang tuh pertama kali makan, pertama kali minum, wih, ini benar-benar enak. Nah, itu. Tagihan. Betul, jadi ketagihan. Oh iya, wajar sih segini. Wih, gila, ini harga segini, tapi enaknya minta ampun. Ngerasa kurang satu dan beli lagi gitu. Nah, terus gimana caranya ngembangin bisnis itu? Dia melalui sosial media. Ya, karena kan kita di era digital kayak gini tuh mudah banget pasang iklan gratis, bikin akun sendiri di IG, di TikTok, atau kalau zaman dulu di Facebook, atau di Twitter. Twitter sih kurang ya, karena dia cuman kata-kata doang, lebih ke tulisan. Nah, jadi lewat memanfaatkan sosial media, dan kalau untuk pancake ini dia ikut bazar yang ada di mall-mall kayak gitu dia ikutin. Dan sekarang dia sudah punya, kalau saya hitung-hitung sih punya 4 stand yang di rumahnya dan 3 lagi itu di mall-mall. Dia sudah mempekerjakan lebih kurang 8 orang. Tuh, jadi dari hal yang kecil, hal yang dia suka, dia bisa nyerap tenaga kerja lain gitu, bisa memanfaatkan orang-orang yang butuh kerjaan, anak-anak yang lulus SMA yang nggak lagi melanjutkan kuliah, itu bisa dipekerjakan. Gitu. Jadi harapannya pun begitu untuk kalian.
Jadi kalau nanti kalian sudah lulus, kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Setidaknya tetangga dulu lah, tetangga yang butuh pekerjaan, kita kasih kerjaan yang cocok dengan usaha kita. Nah, termasuk untuk 2 orang yang saya wawancari dan 1 orang lagi tuh yang Iska, itu mirip kayak gitu juga. Kalau untuk skincare dan aksesoris mereka ngiklannya itu lewat sosial media, Instagram, khususnya Instagram sih. Kalau untuk pengusaha mebel ini enggak bisa. Kalau untuk online enggak dijalani. Pernah juga dijalani tapi kurang oke. Jadi dia jualan langsung di pasar. Gitu. Kalau apalagi ya yang perlu? Ada pertanyaan enggak untuk yang ini? Kira-kira? Atau tanggapan? Bu, untuk yang tugas kita suruh bikin kewirausahaan itu loh, Bu. Oh, ke situ ya? Oh, kalau gitu aku lanjutin dulu ya. Oke, Bu. Oke. Oke. Nah, jadi dari sekian banyak usaha yang ada di Indonesia ini, dipecah-pecahlah sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ada yang namanya intrapreneurship atau ini tuh yang seperti kalian pilih. Bekerja iya, tapi juga berbisnis. Itu namanya intrapreneurship. Kalau untuk kalian nantinya, kalau misal kalian guru dan kalian juga punya bisnis, berarti kalian disebut sebagai teacherpreneurship. Itu ada teman kita yang sudah menjalankan, dia buka les sekarang ya. Nah, kemudian yang berikutnya technopreneurship. Jadi ini basisnya adalah teknologi yang dikembangkan. Misalnya Google, Microsoft, Android, yang kayak gitu. Play Store, game online kayak gitu. Kemudian digitalpreneurship. Yang sekarang lagi marak itu desain grafis, kemudian YouTuber atau e-commerce, tempat jualan ya. Dan kemudian creativepreneurship, ini yang berbasis tentang kreativitas, bisa musisi, perfilman, atau kuliner. Kuliner itu termasuk creativepreneurship. Kemudian socialpreneurship, contohnya itu koperasi sampah, atau yang sekarang lagi musim pandemi kayak gini banyak ada rumah pintar. Jadi rumah pintar ini maksudnya dia bikin bikin tempat yang full internet, full wifi, jadi siswa-siswa bisa nongkrong di situ untuk sekolah online. Mereka kalau socialpreneurship ini, mereka itu tidak menitik beratkan pada keuntungan, tapi lebih membantu. Tapi ya mereka juga nggak rugi gitu, maksudnya mereka mengadakan secara sukarela, enggak bukan, karena itulah bedanya socialpreneurship dengan sukarelawan. Mereka misalnya koperasi sampah ini ya, koperasi sampah mereka bisa beli sesuatu di koperasi dengan menukarkan sampah plastik, jadi kayak barter. Ada juga dokter siapa ya itu, yang bisa dibayar dengan hasil bumi warga sekitar, bisa dengan kangkung. Itu kalau dokter-dokter yang di daerah pedalaman itu seperti itu, karena ya susah kalau ngarepin. Siapa itu disuruh jauh itu? Ya, yang terakhir itu govpreneurship. Jadi govpreneurship ini maksudnya government, pemerintah. Jadi pemerintah ini bukan artinya dia buka usaha, tapi dia melakukan pelayanan selayaknya wirausahawan. Kalau wirausahawan itu kan dia memberikan pelayanan yang baik ya, yang mengutamakan pelayanan gitu ya, pelayanan prima. Seperti pelayanan EKTP bisa online sekarang ya. Terus apalagi ya, pemberantasan korupsi itu juga termasuk governmentpreneurship. Nah, itulah materi yang saya mau sampaikan hari ini. Selanjutnya kita bisa tanya jawab apapun yang mau kalian tanyakan, silakan. Halo? Apakah kalian masih di situ?
Masih, Bu. Oh, alhamdulillah. Bu. Masih ada. Najla, siapa yang nak bertanya? Bu, kalau misalnya untuk tugas wirausaha Ibu itu kita bikin blog gimana, Bu? Dibikinin vlog atau blog? Maksud saya gini, Uh-uh. saya tuh jadi blogger gitu loh, Bu. Vlogger atau blogger? Ini maksud saya kalau vlog B, Ibu. B. B ya? Oke, tulisannya. Yang handle siapa? Mau saya atau ada yang mau handle? Sebentar, Bu. Tak chatin ya. Bu, Iya. mungkin Ricci itu dia yang Bentar, suaranya Hara ini agak apa? Agak tidak jelas. Bisa diulangin lagi? Oh, maksudnya itu. Ya, maaf ya Ricci ya. Ini sinyalnya mungkin ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, Ricci boleh. Itu namanya digital partnership. Silakan Ricci, silakan. Mau apapun yang Ricci tulis, mau puisi atau apapun itu silakan. Ricci kan ini ya, musik ya. Mau nulis note? Iya, Bu. Mau berbagi note-note di situ. Tapi kalau bisa bikin video mungkin lebih oke kali ya. Tapi itu kalau ke musik, Tapi kalau mau ke yang lain, mau ke seni misalnya puisinya atau apa silakan. Ini Venia raise hand, silakan, ada apa? Venia. Venia mau tanya, yang kata Ibu itu siapa yang nunjukin hasil usahanya? Sebentar Venia, ini suaranya putus. Mohon maaf Bu, kata Ibu kemarin kan? Aduh, hilang. Maaf Venia, ini sinyal yang mana ini? Penerima atau pemberi ini? Hilang suaranya, Ven. Maksudnya itu setiap pertemuan atau ke-15. Bentar, Ven. Ini ternyata koneksi saya yang tidak stabil. Mungkin bisa di chat supaya tidak miskomunikasi, Ven. Diketik. Diketik. Ada lagi yang lain? Ibu, saya mau nanya. Ya silakan. Yang sama tentang tugas itu, Bu. Nanti itu dibuat file kan, Bu? File itu maksudnya yang gimana, Wid? Yang misalnya kayak ketika proposal. Ya diketik itu, Bu. Misalnya dimulai kapan, jadi pemasukannya apa, pemasarannya kayak gimana gitu, Bu. Iya, betul. Nah, nanti juga ada video pas kita lagi benar-benar usaha gitu, Bu. Betul sekali. Jadi ya, Bu, pas waktu paham. Udah disiapin galawit? Kalau ngetik-ngetiknya belum, Bu, tapi kalau udah mulai ya usaha-usaha gitu, Bu. Iya, bagus. Oke, kita lihat ini Fanny. Bisa nunjukin hasil satu pertemuan ke-15 dapat nilai A. Maksud saya, Bu, ditunjukin setiap pertemuan atau pertemuan. Oke, Fan. Halo, Fan. Ya, Bu. Jadi saya minta hasil jadinya ini sama yang kayak dibilang Widi tadi ya, saya minta ada laporan tertulisnya, terus ada foto, melampirkan foto kegiatan. Jadi ketika kalian berbisnis itu kan ada fotonya ya, atau foto produk kalian. Itu juga nanti dilampirkan, dan yang kemudian itu ada videonya. Jadi video pas waktu kalian lagi melakukan bisnis itu. Nah, itu dikumpulkan pada pertemuan ke-15. Ya, jadi Ibu, mau tanya, Bu.
Sebentar, Feni, apakah ini masih Feni kah? Iya, Bu, masih. Ya kita ke Feni dulu ya. Halo. Kita fokus ke ke pertanyaan Feni dulu. Nah, jadi memang setiap pertemuan akan saya pantau, saya tanyain kalian udah sampai mana, kalian sudah punya ide apa belum, seperti itu. Nah, nanti di pertemuan ke-15 itu hasil laporannya udah fix. Dan nanti akan digunakan sebagai apa ya? Saya buat soal sedemikian rupa di UAS nantinya dan akan nyambung ke laporan itu. Jadi kalian tinggal upload laporan itu di pertemuan ke-16 yang UAS-nya. Tapi di pertemuan 15 itu udah harus fix. Saya periksa dulu masih oke atau tidak. Kalau misalnya ada perbaikan ya kalian perbaikan, nanti di pertemuan ke-16 upload ulang. Kalau ada perbaikan ataupun tidak ada perbaikan, upload ulang di pertemuan ke-16 seperti itu. Feni udah paham? Iya, Bu, sudah paham. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Bu, kalau yang Ricci kan blogger, nah itu nanti Iya. apa namanya? Bukti usahanya Ricci lagi nulis blog atau gimana, Bu? Ricci bisa screenshot isi blognya di screenshot sebagai laporan. Kemudian ketika Ricci sedang menulis misalnya ya kayak gitu, minta tolong atau mungkin pakai tripod bisa ya, ditaruh di samping, terus lagi ya pokoknya kayak aktris lah ya, sok-sok kayak nulis gitu, kayak lagi nulis upload ke ininya blognya kayak gitu. Terus yang untuk penghasilannya itu, Bu? Kalau misal tidak ada ya enggak apa-apa, kosongkan saja. Misalnya penghasilan, ya kan kita tahu ya blog kan itu komersialisasinya itu nanti masih lama. Kalau misalnya tulisan kita bagus, tulisan kita banyak dibaca orang, view-nya tinggi, itu nanti mungkin bisa dimonetisasi. Jadi masih lama. Kalau misalnya baru dirintis, baru Ricci buat, ya enggak apa-apa, dikosongkan saja dulu. Oke, terima kasih, Bu. Yuk, ada lagi? Berarti Bu, untuk isi dari laporannya itu tuh berisi penghasilan, foto sama apa lagi tuh, Bu? Video. Saya minta video ketika kalian menjalankan bisnis itu. Jadi benar-benar, oh peran kalian tuh itu, saya bisa tahu. Karena kan kita nggak bisa lihat langsung ya. Kalau misalnya bisa disurvei ke lapangan, memungkinkan, ya enak. Tapi kalau nggak bisa ya tolong divideokan saja, bikin videonya. Gitu. Nanti saya susulkan videonya itu tuh kalau misalkan Amel tuh berjualan gitu ya, Bu. Terus videonya itu video gimana, Bu? Amel berperanlah seperti artis, Mel. Jadi pura-pura aja jadi artis yang lagi meranin sebagai penjual gitu. Bisa ngerti? Dapat enggak? Oke, guys, welcome back to my channel gitu. Jadi YouTuber dadakan. Ya, harus ada pembukaan, enggak apa-apa, Mel. Jadi bisa langsung minta tolong di shoot, minta direkam sama siapa, saudara atau siapa gitu kan ya, pas waktu misalnya lagi ada pembeli, jangan yang kayak settingan ya, jadi kayak candid gitu, diambil dari pojok mana kayak gitu. Ya khawatirnya pembeli juga bakal kaku. Tapi ya apapun itu Itu hasil. kamera tersembunyi, Mel. Oh, jadi CCTV. Ya Mel, gimana Mel? Kalau misalkan kita tuh berjualannya itu tapi online gitu, Bu. Jadi yang kita itu apanya? Bisa proses kalian pas waktu upload produk. Atau mungkin kalian gitu ya, Bu? Atau gimana? Iya bisa. Kalau misalnya online ya
pas waktu packing juga ya pengirimannya ya, atau mungkin pas waktu kalian bikin ini enggak, Insta story enggak untuk iklan? Iya. Atau nah itu juga bisa bagian dari situ. Bisa dari pembuatan Insta story. Oh, berarti proses dari awal kita share ke iklan gitu sampai ke packaging sampai ke akhir ngirim gitu ya, Bu? Ya, pokoknya harus menunjukkan peran kalian di situ apa. Kan bisa jadi ya kalau kita bisa handle semuanya dari awal sampai akhir sampai packaging dan pengirim naruh ke kurir itu kita, ya silakan, enggak apa-apa. Tapi pokoknya tunjukkan bagian kalian itu di mana sih perannya? Apa di bagian pas waktu promosi barang, review barang, atau upload produk di feed-nya Instagram atau yang lain-lain? Gimana? Oh iya, Bu. Kan itu nanti dibikin laporannya itu tuh berbentuk kayak Word atau gimana, Bu? Kalau misalkan Word kan nggak bisa menyertakan video gitu, Bu. Iya. Jadi nanti akan ada 2 bentuk. Yang pertama itu Word sebagai laporan tertulis dan video sebagai bukti keterlibatan kalian. Nah, nanti kalau untuk baiklah. di e-learning itu kemungkinan hanya menerima Word. Nggak tahu ya dia bisa nerima yang video atau tidak. Kagetnya kita jengok lagi pas waktu penguploadan. Tapi yang paling penting laporan tertulis itu saya yakin bisa diupload. Untuk video bisa nanti kalian kirim ke email, ya. Nanti bisa dibikin dalam bentuk zip, misalnya, supaya bisa jadi dikompilasi dalam satu file biar diupload tidak berceceran, gitu. Oke, Mel? Oke, Bu. Oke, kita ke chatting dulu. Debbie nanya, kalau saya jualan pulsa atau voucher, itu cara videonya gimana? Nah, sama nih. Ini kan juga kalau orang beli pulsa itu kan datang langsung ya ke Debbie. Nah, jadi ketika itu minta tolong di-shoot juga sama siapapun gitu ya, sama saudara atau siapa. Atau pakai tripod kalau enggak punya orang yang bisa bantuin Debbie di situ. Pakai tripod, jadi ketika ada orang, dia datang, nulisin nomor dia berapa dan Debbie isi. Kayak gitu. Ini Ricci sudah bikin ya? Oke. Ada pertanyaan. Sudah ya? Sudah ada isinya belum? Udah dapat izin. Oh gitu, ya. Nanti coba berkunjung. Haji, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan di chatting dulu. Halo. Nah, ini bangun ini. Sudah bangun ini Princess. Oke, Padli, untuk wirausaha berbeda-beda setiap bulan gimana? Misalnya 1 bulan di bidang kuliner, 1 bulan lagi berhenti di bidang kuliner dan lanjut di bidang lainnya. Bagaimana, Bu? Tapi kayaknya ribet ya, Bu. Oke, Fadli. Sebenarnya saya pernah punya ide untuk bisa kayak gini. Ini tuh menarik menurut saya. Saya rencananya itu bikin nama toko viral atau apa nyebutnya ya. Karena kan kita berjualan ketika odading viral, kita jual odading. Ketika kue balok viral, kita jual kue balok. Ketika sekarang yang viral itu Gisel ya, itu tidak bisa dijual. Oke, yang lain. Waduh. Oke. Kalau menurut saya sih, kita tidak pernah tahu hasilnya kalau kita belum mencoba. Kalau Fadli berani mencoba, silakan. Kalau menurut pikiran saya ya, kalau kita mau mengikuti apa yang trending, apa yang viral saat itu, kita harus benar-benar kreatif dan inovatif. Karena apa? Pas waktu odading yang viral, berarti kan kita harus bisa nih, ini odading resepnya gimana ya? Terus apa sih yang bikin odading ini? Mungkin ada odading original, ada juga odading yang modifikasi kita, gitu. Nah, itu benar-benar harus kreatif, ya. Situ saya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk laporan dari Fadli, itu bisnis yang saat ini sedang mau digeluti aja.
Nggak perlu yang banyak-banyak seluruh ide itu dimasukin ya. Ya gimana Fadli? Iya Bu, jadi untuk laporannya buat laporan bisnis yang benar-benar digeluti Bu. Iya, yang benar-benar digelutin saat ini. Mungkin iya betul, ide generalnya, ide keseluruhannya, Fadli pengen toko viral, yang kalau saya sebut itu toko viral ya, sebagai toko viral. Nah, untuk bulan ini yang viral apa dan pengen jual apa, itu dulu aja yang ditulisin. Nah, nanti konsep depannya, iya, Fadli tuliskan kalau Fadli mengusung bisnis menyesuaikan trending atau menyesuaikan musim atau apa itu nantinya. Nggak apa-apa. Saya rasa juga belum ada kali ya di Palembang atau di Indonesia yang bikin apa ya, merek kali ya, merek dagang dengan sebutan toko viral itu belum ada kayaknya. Silakan dijalani. Fadli Bu, anak pertama. Iya, lajulah. Lajulah. Benar, jadi mungkin iya waktu pertama kali kita bangun toko viral ini mungkin belum banyak yang tahu. Enggak apa-apa. Tapi setiap kaget misalnya, oh lagi viral ini nih, minuman ini, orang-orang bakal cari toko kita dulu karena toko kita ini pasti jual produk-produk yang sedang tren. Ya paling betul bertahannya 1 bulanan. 1 bulanan, enggak apa-apa. Fadli mau jual odading. Kayaknya Odading udah ada lagi. Odading sudah jadi artis. Tapi enggak tahu sih katanya udah mundur lagi jadi artis. Berat. Odading. Ya, ada lagi? Halo. Kok diem? Iya, ini krik. Siapa lagi yang nak nanya? Katik lagi. Ini jamnya udah jauh nian ini, maaf ya. Harusnya tadi ini berarti mulai hahaha hihihinya itu dari jam 9 kali ya. Jadi benar jam 9.30 itu bisa mulai ke materi. Maaf ya, enggak apa-apa. Ini baru pertama kali, baru perdana. Jadi enggak tahu kalau kayak gini. Pertemuan berikutnya ya mudah-mudahan lebih baik. Oke. Saya hitung sampai ini masih ada yang enggak on ini ya videonya. Amel tadi ngomong, tapi Amel, nah ini dia baru nongol Amelnya. Aku nak nyingok, ada dak yang lama mandi nian. Katanya sih kalau sekolah kelas online nih motivasi untuk tidak mandi. Mandi Bu. Ini aneh. Mandi Bu. Curiga ini yang sinyalnya lap tidak bisa masuk lagi gitu. Mungkin ya itulah yang lain maksudnya ya. Udah. Yang belum mandi. Ini udah, enggak ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Enggak ada lagi, oke. Ini kalau untuk urusan teori kewirausahaan, saya yakin kalian bisa mencarinya di Google ya, bisa belajar dari Google. Tapi yang di blog bagus Ricci. Jadi seluruh ringkasan materi nantinya ada di blog Ricci ya. Tapi harus benar Ricci, rujukannya harus jelas. Dan kalau bisa itu materi diringkas, jangan terlalu banyak bunga-bunganya. Karena menurutku ya kalau terlalu banyak bunga-bunga itu nantinya konsepnya bisa menyimpang. Itu kalau saya tuh kurang senang baca buku itu, suka banyak kembang-kembangnya. Nggak fokus. Nah, nanti di blog Ricci saya harapkan itu benar-benar kata kunci semua. Setiap kita baca kalimat itu full ilmu. Setiap paragraf itu full ide pokok semua. Jadi rugi kalau
melewatkan satu paragraf, melewatkan satu kalimat. Nah, seperti itu Ricci. Oke. Setiap pertemuan saya akan tagih ide usaha kalian. Kalian ini tuh nantinya akan menjadi generasi pada usia produktif ketika Indonesia berada di masa emas Indonesia itu di 2045 itu ketika Indonesia berusia 100 tahun. Nah, kalian itu ada di usia produktif. Kalau kalian menyiapkan diri hanya sebagai aku mau bekerja aja lah. Jangan. Kalau bisa jangan. Kalau kalian dari sekarang sudah memulai bisnis, kalian punya ide-ide, ide ini, ide itu, apapun ide itu, pokoknya jangan malu, jangan gengsi, jangan takut. Kalau kalian berusaha, mencoba usaha dari sekarang, kalian bisa sebagai pemenang di 2045. Ya. Jadi setiap pertemuan akan saya tagih ide kalian. Yuk, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Maaf lewat dari jamnya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yuk, bye-bye. Silakan ditutup.